oleh beliau Sultan Hamengkubuwono I untuk menyambut Ramadan di 10 hari terakhir, atau dalam bahasa sederhananya, batik Wahyu Tumurun ini adalah pakaiannya Sultan Hamengkubuwono saat menjalankan itikaf ketika memasuki bulan Ramadan, karena beliau terinspirasi dari peristiwa turunnya ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami sapa teman-teman Sultanate Institute dalam program Oase. Insya Allah akan kita khususkan untuk Ramadan hingga Syawal tahun 1446 Hijriah kali ini. Kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang bagaimana umat Islam di seluruh dunia, tentang bagaimana cara mereka mengekspresikan keimanan mereka melalui simbol-simbol kebudayaannya. Kali ini kita khusus membahas tentang bagaimana umat muslim yang ada di Pulau Jawa ini mengekspresikan keimanan mereka. Tentunya ekspresi keimanan mereka tidak hanya sebatas pada simbol-simbol peribadahan mahdoh seperti sholat, seperti puasa, zakat, yang insya Allah tentu sebagai seorang muslim mereka juga akan mengamalkan hal-hal tersebut. Tetapi lebih daripada itu, bahwasannya setiap umat muslim, terutama khususnya masyarakat Jawa, memiliki simbolisme terhadap keimanan yang bisa kita katakan cukup unik dan khusus. Seperti di tempat-tempat yang lain yang memiliki kekhususan, di Jawa bisa kita lihat bersama. Di antaranya ketika mereka membuat makanan, mereka juga memberikan simbol-simbol keislaman yang ada di sana, seperti tumpeng, kemudian hal-hal yang lainnya. Seperti kemudian simbol keislaman yang lain bisa kita lihat ketika upacara-upacara keagamaan ataupun upacara adat, seperti upacara khitan, upacara pernikahan, hingga upacara menyambut hari-hari besar Islam. Nah, umat muslim memiliki ciri khas tersendiri. Kali ini kita secara khusus akan membahas mengenai bagaimana simbolisme umat muslim Jawa yang dituangkan dalam konteks simbol busana. Nah, kalau kita ngomong tentang busana, salah satu busana khas orang-orang Jawa yaitu kain batik. Nah, ini tentu kita sudah sangat umum, sangat mengenal ya tentang kain batik. Batik, seperti kita ketahui, dalam bahasa Jawa itu ada istilah batik itu kan diambil dari kata amba dan tik ya. Berarti ya menulis titik-titik gitu. Tik itu titik-titik, atau ambatik berarti kain yang ditulis atau digambar dengan titik-titik melalui canting, alat canting itu ya. Nah, dalam khasanah keberagaman ataupun kebudayaan Jawa, pemakaian batik ini selain memiliki makna-makna khusus, peruntukannya pun juga memiliki kekhasan tersendiri. Jadi secara filosofis batik itu sudah memang memiliki dasar pemikiran tersendiri, sekaligus nanti aplikasinya di masyarakat atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu juga dipakai dalam momen-momen tersendiri. Kita ambil contoh ya. Yang pertama misalkan batik teruntum, yang sering kita lihat. Kalau teman-teman
datang ke pernikahan Jawa pasti melihat bapak ibu kedua mempelai itu pakainya motif teruntum. Teruntum itu apa ya? Kembang ya, kembang atau bunga, motif bunga. Di situ motif teruntum ini memiliki makna tersendiri, filosofis gitu ya. Bahwasanya itu nanti dipakai oleh orang tua menyimbolkan sebuah kebijaksanaan, mimpi maupun harapan bahwasanya orang yang memakainya itu adalah orang yang memiliki kewajiban untuk menuntun anak-anaknya. Oleh karena itu sebagai kedua orang tua mempelai biasanya itu dipakaikan kain batik teruntum seperti itu. Nah, masih dalam konteks pemakaian batik karena kesesuaian dengan falsafahnya itu ketika di pernikahan maka biasanya tidak boleh memakai batik dengan motif parang seperti itu. Motif parang ini kalau orang-orang Jawa sebelum masyhur ataupun sebelum ada modernisasi, motif batik parang ini salah satu motif yang dikhususkan untuk orang-orang keraton seperti itu, atau digunakan khusus untuk para pemuda ataupun senopati yang bersiap menjalankan perang. Karena dalam filosofi batik parang itu kita kenal dengan filosofi keberanian, harapan untuk kemenangan, pantang menyerah, dan juga hal-hal yang bersifat sangat maskulin ataupun hal-hal yang bersifat penuh dengan tekad gitu. Jadi karena ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip perang, kalau mungkin sekarang ada perang pemikiran, perang identitas dan macam-macam, maka biasanya kalau kita ke pernikahan itu tidak boleh ataupun kalau dalam istilah Jawanya itu orang ilok pakai baju batik dengan motif parang. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan ekspresi keimanan, ekspresi peribadahan umat muslim, ada salah satu motif batik yang sebenarnya umum kita kenal tapi jarang banget yang tahu bahwasanya itu didasari oleh nilai-nilai keislaman yang cukup dalam, yaitu adalah motif wahyu tumurun, motif batik wahyu tumurun. Nah, motif batik wahyu tumurun ini kalau kita tahu, kita lihat dulu secara kekhasannya. Motif batik wahyu tumurun itu yang seperti apa toh? Yaitu yang kita lihat di situ ada mahkota. Jadi di batiknya itu ada mahkota, kemudian ada sayapnya. Kemudian kalau sekarang mungkin sudah ditambah dengan ada beberapa tambahan ya, misalkan burung atau yang lainnya. Tapi motif dasarnya itu kan mahkota, sayap, dan juga bunga-bungaan ataupun tumbuh-tumbuhan yang saling menggulung dan menyambung seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari makna filosofisnya, bahwasanya mahkota dan juga ada lar ataupun sayap yang ada di motif dari batik wahyu tumurun itu diilhami dari mahkota ini disimbolkan sebagai wahyu gitu ya. Wahyu itu adalah kalam. Wahyu sendiri kan sebenarnya bukan bahasa Jawa ya, itu merupakan serapan juga dari kata Arab. Nanti mohon dikoreksi kalau misalkan ada yang salah dari saya tentang etimologi dari kata serapan tentang kata wahyu ini. Jadi wahyu ini kan didasari dari turunnya wahyu Allah yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Jadi motif batik wahyu tumurun yang melambangkan mahkota itu adalah wahyu ya. Wahyu itu berarti kalau mahkota itu simbol ketinggian ilmu, simbol penghargaan tertinggi yang ada di umat manusia. Kemudian lar ataupun sayap itu adalah simbol dari malaikat yang memang dalam salah satu riwayat atau banyak riwayat di hadis diterangkan bahwasanya malaikat Jibril itu sebagai malaikat pembawa wahyu, dia memiliki sayap yang sangat besar seperti itu. Nah,
Kemudian ada simbol-simbol yang lain seperti daun-daunan itu ataupun tanaman-tanaman yang saling bersulur, itu namanya lung atau lunglungan. Jadi saling memberi pitulungan antara manusia satu dengan yang lain. Oleh karena itu batik Wahyu Tumurun ini ketika masa Hamengkubuwono I ini merupakan batik atau pakaian yang dikhususkan oleh beliau Sultan Hamengkubuwono I untuk menyambut Ramadan di 10 hari terakhir, atau dalam bahasa sederhananya, batik Wahyu Tumurun ini adalah pakaiannya Sultan Hamengkubuwono saat menjalankan itikaf ketika memasuki bulan Ramadan. Karena beliau terinspirasi dari peristiwa turunnya ayat Al-Quran, misalkan di Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Berarti di bulan Ramadan itu turun ayat Al-Quran, turun Al-Quran sebagai huda dan sebagai furqan, sebagai petunjuk sekaligus pembeda yang baik dan yang buruk. Seperti itu ya. Dari sinilah maka sebagai ekspresi keislaman ataupun ekspresi keimanan gitu ya, Sultan Hamengkubuwono memakai motif batik Wahyu Tumurun itu sebagai sarana lain ya, sarana lain. Karena masyarakat Jawa dikenal itu sebagai masyarakat yang sangat memperhatikan simbol. Oleh karena itu apa yang dia pakai, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu pasti memiliki simbol dan pemaknaan tertentu. Tidak terkecuali batik Wahyu Tumurun. Oleh karena itu teman-teman, bagi teman-teman yang sudah paham terhadap apa yang makna filosofis di balik motif-motif batik Jawa, maka jangan ragu lagi gitu. Misalkan besok kita mau beli batik, ya dimulai dari pemahaman-pemahamannya dulu, sehingga ketika kita memakainya selain sebagai bentuk sunnah ya, ataupun bentuk penghormatan kita terhadap masyarakat, ini juga secara filosofis kita juga insya Allah ada apa ya, ibaratnya bentuk dakwahnya, bentuk dakwah sebagai dakwah melalui simbol-simbol. Demikian, tentu saja banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan, maka kami tunggu komentar, kritik, saran, tambahan informasi ataupun koreksi di kolom komentar. Terima kasih, demikian yang kami sampaikan untuk hari ini. Kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang lain dengan pembicara yang lain. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.